tidak peduli. Nah ini yang kita anggap sosok ini sangat berbahaya. Bahwa orang ini bisa melakukan apapun. Tunggu waktu atau waktulah yang membuktikannya. Apa yang terjadi kalau misalnya presiden kita adalah presiden yang mengerikan, tapi juga pengecut. Pemirsa Main TV, khusus program Horas, bertemu lagi kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan 98 menggulingkan pemerintahan yang otoriter, yaitu Orde Baru. Begitu kuatnya mereka pada saat itu. Sekarang kita dengar juga ada wacana di ruang publik. Dalam 2 atau 3 minggu ini mengemuka pemajulan terhadap presiden. Ini menarik. Mengapa sih? Sepertinya ada kesamaan. Tetapi yang pasti kita tinggal tunggu waktu atau waktulah yang membuktikannya. Siang ini saya monitor di sebuah radio terkemuka, radio berita terkemuka di Indonesia, bahwa sedang terjadi demonstrasi mahasiswa yang tidak setuju dengan cawe-cawe tentang demokrasi kita. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita, tentu tidak asing lagi. Beliau adalah aktivis 98. Beliau akan bisa menjelaskan bagaimana pergerakan 98 sehingga bisa menjatuhkan Presiden Soeharto sebagai orang yang sangat powerful pada Orde Baru. Kekuasaan lebih daripada 30 tahun, tetapi aktivis 98 mampu menurunkan kekuasaan tersebut. Kalau kita bandingkan dengan kekuasaan sekarang, saya kira belum ada apa-apanya dibanding kekuasaan Soeharto pada saat itu. Untuk itulah, maka telah kita undang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu aktivis 98, yaitu namanya, boleh saya perkenalkan ya? Yaitu Saudara Ignatius. Aktivis 98, mereka bentuk suatu organisasi, yaitu Gerakan Aktivis 98 Deklarasikan Dukung Ganjar Mahfud. Iya, betul. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pergerakan 98 pada waktu itu menjatuhkan Soeharto, perlu kami pengen tahu, atau pemirsa atau penonton kita, mengapa sih Gerakan Aktivis 98 ini mendukung Ganjar? Iya, kita mendukung Ganjar karena pertama kita melihat figur Ganjar adalah seorang aktivis juga. Dia pernah bergerak juga kasus Dungombo gitu ya. Dia sebagai aktivis dan dia memiliki program-program yang memang sangat mendukung demokratisasi di kita gitu. Kita bertemu dengan Mas Ganjar langsung gitu. Udah pernah bertemu ini? Iya, sudah bertemu dan dia menyatakan memang mendukung gerakan reformasi yang harus dijalankan. Tulus ya. Nah, reformasi ini kita belum tuntas. Gitu. Makanya kita dan bahkan ada penyimpangan katanya dari reformasi dari kekuasaan yang sekarang. Bahkan banyak yang bilang juga bahwa Jokowi ini lebih buruk dari Orde Baru. Betul ada itu mengemuka. Karena memang ketika Orde Baru, ketika Soeharto berkuasa, ini kan dia baru mencalonkan anaknya itu setelah lebih dari 25 tahun. Betul. Anaknya siapa itu? Anaknya Soeharto gitu kan, ketika Mbak Tutut menjadi sebagai menteri sosial. Betul. Kan. Itu pun sebagai menteri. Iya, itu setelah 30 tahun dia berkuasa. Tapi kan ini baru 9 tahun berkuasa dia sudah menempatkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Nah, ini dipaksakan ya. Dan menabrak semuanya, menabrak konstitusi dan juga seperti ingin berkuasa, melanjutkan kekuasaannya mulai dari dia ingin 3 periode, lalu ingin perpanjangan. Betul. Perpanjangan pemerintahan gitu, lalu terakhir dia pakai cara yang menabrak konstitusi di Mahkamah Konstitusi dan akhirnya kan sudah terbukti bahwa ini melanggar etika. Betul. Udah kemarin keputusan ada MK ada kemarin DKPP gitu kan, bahwa ada pelanggaran etika di situ di dan KPU. Iya, KPU. Nah, ini yang kita melihat wajar ketika orang melihat pemerintahan Jokowi saat ini lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru. Lebih buruk dari segi penyelenggaraan demokrasi. Penyelenggaraan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia gitu kan. Ini yang terjadi sih. Jadi mungkin malah ada juga yang sudah siap-siap ini melihat mungkin Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bisa menggantikan Jokowi untuk paling nggak sampai Oktober gitu. Jadi ada pemikiran bahwa
presiden itu bisa saja kemungkinan dimunculkan sehingga yang menggantikan adalah wakil presiden Maruf Wakil Amin. presiden iya mungkin saja. Bagaimana? Ada nggak kajian yang dilakukan oleh teman-teman aktivis 98 rasionalisasi dari sudut itu kemungkinan itu? Ya kemungkinan itu sih selalu ada kalau Ya. misalnya memang Jokowi ini makin lama makin tidak peduli dengan proses demokratisasi yang terjadi gitu Iya, kan. iya. Kemarahan publik ini kita sudah melihat Saya menarik ini kemarahan publik ini. Iya, iya. dari akademisi, Betul. lalu bahkan dari agamawan, ini juga Betul. sudah mulai menyatakan Sikap. pendapatnya, menyatakan sikapnya. Ketidaksetujunya. Iya, ketidaksetujuan terhadap sikap dari Presiden Jokowi. Nah ini kalau misalnya ini sebagai bola salju yang semakin membesar, ini bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi ini bisa dimakzulkan. Baik. Saya pikir perlu juga kita flashback ke belakang Iya. dulu. Supaya kita bagaimana pergerakan teman-teman aktivis 98. Waktu itu saya sudah jadi dosen Iya, saya. iya. Jadi ya pergerakan 98 itu mahasiswa saya semua itu. Iya. Nah, artinya sebagian bukan semua gitu Iya. ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana waktu itu aktivis 98 bergerak melawan suatu kekuasaan yang otoritarian yang berkuasa. Iya. 38 tahun ya. 32 tahun. 32 tahun mohon maaf, tapi ternyata aktivis 98 kukuh berjuang semua dengan segala risiko. Mungkin bisa diuraikan secara singkat tetapi mengcover semua peristiwa itu? Iya, diawali dari tahun 96 sebenarnya. 96 pergerakan Kejadian Kuda Tuli itu. Iya. Itu yang mungkin membuka mata kita sebagai mahasiswa bahwa Bisa sedikit diuraikan Kuda Tuli biar pemirsa kita Kuda bisa. Tuli peringatan tragedi 27 Juli Iya. yang terjadi di Diponegoro di kantor DPP PDI dulu. Iya, Pada iya. situ Tahu. PDI. Oke, ya, oke. Nah itu yang membuka mata kita bahwa ini ada tingkah rezim yang berkuasa ini sudah benar-benar tidak demokratis. Sudah berlebihan. Iya sudah berlebihan. Sudah keterlaluan. Dan mahasiswa kita mulai 96 itu mengkaji. Waktu itu abang mahasiswa kan? Mahasiswa, Nah, saya udah mahasiswa termasuk pergerakan dulu gitu ya? dan kita masih diskusi-diskusi sih. Betul. Saat 96 sampai 98. Sebenarnya pas 98 itu gerakan yang benar-benar masif ini baru terjadi kan sekitar bulan Februari atau Maret. Ini juga kita nggak nyangka kalau misalnya di bulan Mei itu Soeharto bisa jatuh. Karena kita menganggap saat itu Soeharto masih kuat. Iya. Masih Jadi kuat. justru kita sebenarnya tanda kutip ada sedikit ragu gitu. Iya, sebenarnya untuk pergerakannya kita tidak ragu tapi keraguannya adalah apakah benar ini kita bisa mengalahkan Iya. Soeharto. Ya begitu powerfulnya Begitu gitu. powerful, begitu dia apalagi dia benar-benar memegang tentara ya ABRI saat itu benar-benar dan dia menghalalkan segala cara Iya, kan. termasuk kan ada penembakan waktu Termasuk itu kan. tindak Ada kekerasan penculikan gitu, gitu ada kan. penculikan, Artinya ada digunakan yang Iya, menggunakan itu betul. siapa? Kekuasaan ya? Kekuasaan yang Pada saat pasti. itu. Iya. Dan penculikan aktivis juga terjadi kan saat itu sudah terbukti bahwa Ada 13 ya? ada 13 yang belum Ketemu. sampai sekarang dan Yang ini meninggal berapa? diduga dilakukan ketemu. oleh Prabowo. Kalau yang meninggal malah justru Diduga ya dilakukan oleh Prabowo ya? 13 itu yang kita tidak tahu nasibnya apakah Sampai meninggal, apakah entah di mana posisinya yang Maka oleh karena itu Ganjar kan pernah perdebatan di manakah mereka? Kalau Iya. tunjukkanlah kuburannya Betul. supaya bisa berjarah gitu kan? Betul. Bagaimana pada saat itu Abang sebagai suatu aktivis? Iya. Bagaimana peran Prabowo waktu itu yang menurut Abang pada saat itu kejadian itu? Itu mengerikan gitu, Mengerikan, ya? Sosok Prabowo ini mengerikan. Kita mendengar sebelum terjadinya penculikan ini kan juga ada peristiwa di Timor Leste gitu kan. Iya, Kita melihat iya. juga ada korban jiwa di sana Iya. gitu kan. Nah, pas saat itu ketika kita menghadapi rezim yang begitu berkuasa Iya. dan menghalalkan segala cara termasuk juga dengan melakukan pembunuhan ataupun penghilangan aktivis gitu kan, ini yang kita lumayan takut Bang. Pada saat itu ya, sebagai Lumayan manusia. takut, iya, sebagai manusia ya. Kita lumayan takut apa yang terjadi bahkan ketika kebetulan saya alumni Atmajaya. Iya. Dan di situ tempat titiknya juga kan? Iya, di situ Semanggi itu. di situ terjadi beberapa kejadian di situ Iya, ya.
tragedi Semanggi, lalu kita juga menjadi kampus evakuasi dulu kalau misalnya ada kejadian chaos di mana kita menjadi kampus evakuasi gitu. Nah ini yang kita berapa kali melihat kejadian-kejadian yang cukup mengerikan gitu, mulai dari tank yang apa ngesot-ngesot di depan kampus gitu. Ini atau ada juga mungkin aparat ngesok-ngesok juga pribadi-pribadi gitu. iya ada merayap di bawah pohon, di bawah bunga, di bawah. Oh kalau itu enggak, tapi pas ketika tragedi Semanggi khususnya ini kejadian yang begitu mengerikan bahwa sore hari jam sekitar pukul 3 kita sebenarnya hanya ingin ke DPR. Kita ingin ke DPR, kita sebelum kita bergerak kita udah dihadang oleh aparat dan kita melakukan teman-teman yang muslim melakukan sholat gaib. Ternyata setelah itu ditembaki. Ditembaki mulai dengan water cannon, lalu ternyata juga ada penembakan dengan peluru tajam. Peluru tajam. Dan itu banyak di berita waktu itu tuh. Iya banyak kita sekali. clipping itu beritanya. Ada kita di Main TV, clipping tersebut semuanya. Iya. Nah, kemudian tadi Bapak katakan atau Abang katakan bahwa Prabowo itu mengerikan. Kenapa sih sampai begitu persepsi teman-teman Gerakan 98? Ya kita kan mendengar, kita membaca berita, lalu juga mendengar dari media-media, mungkin media TV, media radio, dulu belum ada media sosial. Kesimpulannya apa waktu itu setelah mendengar radio? Kenapa sampai mengerikan Prabowo ini? Orang ini bisa melakukan apapun gitu untuk misalnya mempertahankan kekuasaan dari misalnya saat itu Soeharto gitu ya, ataupun dia ingin ketika presiden sudah berganti pun dia seperti tidak menghormati Presiden Habibie saat itu. Ketika Gus Dur juga dia juga meledek Gus Dur dengan apakah ini presiden yang benar mampu atau dengan kondisi tubuhnya Gus Dur gitu. Ini yang kita menilai bahwa orang ini bisa melakukan apapun, Bang. Dan di situ mengerikannya. Iya, mengerikan dan dia tidak peduli dengan mungkin presiden yang berkuasa ataupun apa yang gitu. Legitimit gitu ya, sebagai pengganti Soeharto waktu itu gitu. Iya, dia peduli dia tidak peduli. Nah, ini yang kita anggap sosok ini sangat berbahaya dan kira-kira apa motif dia Prabowo melakukan tindakan yang mengerikan tadi itu? Apakah dia ingin menjadi presiden menggantikan Habibie atau apa kira-kira yang dapat informasi waktu itu? Dia kalau informasinya mungkin dia yang ingin berkuasa menggantikan mertuanya gitu ya. Tapi tidak tercapai karena langsung Habibie. Karena memang harus Habibie kan menurut konstitusi. Presiden berhalangan tetap atau berhalangan, ya wakil presiden sangat wajar. Tapi dia berkeinginan ya. Iya, berkeinginan, tapi kenyataan sebenarnya dia adalah tokoh yang pengecut dengan kabur ke Yordania. Jadi mengerikan ternyata pengecut. Wah, kenapa pengecut? Nah, ini menarik. Karena ketika dia sudah dinyatakan bahwa dia bersalah melakukan penghilangan paksa penculikan di sidang DKPP sidang Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Tentara gitu ya. Dan dia kabur ke Yordania gitu. Pada kenyataan. Jadi Prabowo ini menarik. Sosok yang mengerikan tapi apa tadi? Pengecut gitu. Dan bahkan tadinya kita menyangka sosok ini bisa melebihi seorang Hitler gitu kan. Hitler yang dan memang artinya penembakan itu ada kan? Iya. Artinya mengerikan itu ada. Iya, kalau dibilang perlakuan dia atas nama negara, Hitler pun melakukan pembunuhan jutaan Yahudi, orang Yahudi, itu juga atas nama negara kok. Atas nama negara. Iya kan, atas nama negara gitu. Nah, ini yang jadi klaim atas nama negara ini ternyata bisa menciderai dan juga melukai rakyat gitu ya. Nah, lalu kita berangkat ini begitu mengerikan, terakhirnya mengejutkan karena melarikan diri. Iya, harusnya gentle dong, hadapi gitu kan, apapun konsekuensi hukumnya kan begitu. Betul. Baik, kita berangkat dengan peristiwa masa lalu, yaitu 98 tersebut, di mana Abang sebagai aktivis. Tentu peristiwa yang sekarang yang dikritik oleh para akademisi,
dan berbagai kampus, katanya sudah puluhan kampus dan sang profesor, dan ada baru-baru terakhir baru saya konfirmasi ada segolongan profesor ilmu komunikasi. Kebetulan teman-teman saya sudah memberikan sesuatu pernyataan bahwa demokrasi itu harus dirawat, kira-kira begitu. Karena artinya bahwa demokrasi kita tidak biasa-biasa saja lagi sekarang ini. Betul. Bagaimana pandangan Abang ketika dikaitkan masa lalu itu, kan juga kemarin itu kan mendobrak kekuasaan kan, yang tidak demokratis. Sekarang ada indikasi yang tidak demokratis, bahkan melanggar etika. Nah, ada nggak semacam kesamaan atau mungkin bahwa gerakan atau katakan perilaku yang tidak menghormati demokrasi dan etika saat ini lebih parah dari masa Soeharto atau bagaimana? Iya, pertama mungkin kita berkaca pada kita memilih menjadi aktivis ini kan karena apa? Iya, betul. Karena ada hal-hal yang tidak demokratis tadi gitu ya, otoritarian dari Orde Baru gitu ya. Lalu juga ada pelanggaran HAM di Orde Baru gitu kan. Yang diduga dilakukan oleh? Ya, entah itu Prabowo, entah itu Soeharto, tapi kita menolak itu. Menolak perilaku itu ya. Perilaku itu. Nah, ketika 2009 Bu Mega menaikkan Prabowo menjadi wakil presiden, kita golput. Calon wakil presiden. Megawati, ya, golput. Dan kita golput karena kita melihat sosok ini yang berbahaya. Kita tidak setuju gitu ya. Ketika 2014 kita mendukung Jokowi untuk menghalangi Prabowo menjadi presiden. Betul. Bahkan ada lagi, saya melihat ada pernyataan itu LBP, jangan pilih yang dipecat dari, ada kan? Itu menarik. Baru Jokowi mengatakan kami tidak tampang melakukan pelanggaran HAM, kan gitu, tidak tampang. Artinya sasarannya diduga ke Prabowo kan? Iya, gitu betul. 2019 kita juga mengalahkan Prabowo untuk kita mendukung Jokowi gitu. Tapi kenyataannya malah sekarang Jokowi bersekutu dengan Prabowo. Dan juga Jokowi melanggar konstitusi. Di mana melanggarnya? Ini menarik. Mendobrak konstitusi yang ada gitu. Seperti di MK itu gitu. Ingin melanjutkan kekuasaannya melalui anaknya dengan mendobrak konstitusi yang ada. Nah, di konstitusinya di mananya dilanggar? Di pembukaan atau di pasal? Di undang-undang, kan konstitusi itu kan Undang-Undang Dasar 45. Di mananya kira-kira konkretnya? Ada yang berpendapat gini, abangku. Betul-betul memang ditabrak konstitusi itu, penjelasannya ada berpendapat sebegini, bahwa keputusan MK itu tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Hanya boleh yang kepala daerah. Usia di bawah 40 tahun, hanya kepala daerah. Tidak boleh profesi lain, tidak boleh aktivis, tidak boleh dosen, tidak boleh jurnalis. Artinya apa? Menabrak prinsip keadilan sosial. Hanya boleh. Betul. Nah, keadilan sosial daripada sila-sila ke Pancasila itu salah satu keadilan sosial ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat. Di alinea keempat ini kata saya dalam hasil diskusi di alinea keempat dikatakan maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir keadilan sosial. Nah, keadilan sosial yang ditabrak adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Dasar 45 kan konstitusi. Jadi sangat jelas bahwa MK saya kira benar abang mengatakan itu ditabrak. Ya, itu di mana? Di pembukaannya. Iya, betul. Sementara pembukaan itu dijabarkan di pasal-pasal. Artinya lebih kuat pembukaan dong. Iya. Artinya basisnya pembukaan filosofisnya adalah pembukaan daripada pasal-pasal. Jadi yang ditabrak secara konkret di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi apa yang abang katakan benar sekali. Menabrak. Lalu bagaimana dari sudut etikanya? Nah, itu ketika etika sudah dilanggar, ini kan berarti konstitusi kita tidak baik-baik saja, gitu, dan ini melanggar apa yang kita perjuangkan saat reformasi. Apa itu? Bahwa kita seperti yang tadi abang bilang bahwa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita perjuangkan kan ketika era reformasi. Gitu. Lalu juga KKN. Kita menolak KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme ini sedikit kan. saya potong, Bang. Salah satu program Ganjar Mahfud menabrak KKN. Iya, betul. Ditabrak itu nanti. Artinya apa? Jadi sejalan dong dengan perjuangan para aktivis 98 dengan Ganjar Mahfud, yaitu menolak kalau misalnya para aktivis melawan. Kalau ini menabrak, sama kan? Oke, silakan. Itu tadi bahwa
nepotisme ini jelas terjadi kan ketika Sekarang ini ya, apa nepotisme yang terjadi saat ini? iya Jokowi menggolkan anaknya menjadi calon wakil presiden gitu ya. Dan apalagi digabungkan dengan orang yang kita lihat ini adalah pelanggar HAM. Pelanggaran HAM. Nah, ini yang pernah juga dilawan oleh Jokowi dalam pertandingan Pilpres yang lalu kan, sebagai kompetitor. Dan ini kita melihat adalah sebuah pengkhianatan dari Jokowi yang sudah kita dukung 2 periode. Jadi artinya Pak Jokowi yang para aktivis menilai Pak Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap pergerakan 98 gitu ya. Iya, betul, dengan gerakan reformasi itu sendiri gitu. Dan makanya kita di tagline kami ini reformasi belum tuntas. Oh, reformasi belum tuntas. Iya, karena yang tadinya kita sudah mulai santai-santai dengan keberhasilan kita menahan Prabowo dan munculnya Jokowi sebagai pemimpin yang boleh dikatakan kompetitornya dari Prabowo kan. Merasa kita senang-senang berkipas-kipas sedikit lagi. Bahkan tadinya kita anggap kan Jokowi adalah anak kandung reformasi karena dia lahir dari rahim reformasi. Ternyata. Nah, ternyata dia malah menghancurkan itu sendiri. Menghancurkan reformasi ya. Iya, menghancurkan nilai-nilai mengkhianati demokrasi, betul? Iya, betul. Nah, ini yang saya sih gak habis pikir ya, Bang. Iya. Itulah mungkin kekuasaan itu gitu ya. Enak mungkin kekuasaan itu gitu ya. Nah, kita kembali ke nepotisme tadi. Ya, Abang katakan tadi bahwa Jokowi melakukan nepotisme di mana anaknya dimajukan. Kenapa teman-teman 98 berkesimpulan demikian? Kita harus membedakan mana yang politik dinasti sama politik keluarga. Oke, apa perbedaannya itu? Ya kalau misalnya atau keluarga politik ya. Keluarga politik ya. Bu keluarga Mega, politik. Iya. Bung Karno dan Bu Mega itu keluarga politik. Keluarga politik. Ya, keluarganya orang-orang politik. Politik. Ya, akhirnya dia masuk ke ranah politik sendiri bukan karena diserahkan oleh Bung Karno, tetapi berjuang sendiri. Saya kira benar. Megawati kan tanda kutip berjuang loh. Iya. Sampai dikejar-kejar dulu dia kan. Ketika batu tuli ya. Iya. Dikejar-kejar loh kuda tuli ya. Iya, kuda tuli, mohon maaf. Bukan kuda tuli. Iya, ini kan beda gitu. Jangan samakan. Tapi kalau ini kan dia masih berkuasa, lalu menaikkan anaknya menjadi cawapres. Kecuali sudah selesai masa jabatannya. Betul. Dan saya pikir ini kejadian pertama loh di Indonesia. Gak cuma di Indonesia, di dunia. Hebat dong Jokowi ya. Membuat sesuatu keunikan. Iya, ketika dia masih berkuasa dia bisa. Padahal sebenarnya Bangku, andaikan SBY melakukan pada saat itu boleh. Bisa juga karena dia kalau powerful. Tapi apa kata SBY? Makanya hebat SBY ini. Dikatakan begini, bahwa anak saya dan istri saya menjelang habis masa jabatan tidak akan mencalonkan diri jadi presiden. Iya kan negarawan gitu kan. Iya. Nah, kalau ini nepotisme. Iya, ini buktinya lebih parah gitu kan. Yang kita lihat gitu. Baik, kalau begitu ada semacam kekecewaan yang luar biasa. Iya. Dari teman-teman aktivis 98 terhadap perilaku politik cawe-cawe Jokowi dalam konteks pemasangan calon ini. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman 98 ini dalam menghadapi suatu situasi demokrasi kita yang tidak mengindahkan etika, yang tidak mengedepankan moral? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh teman-teman aktivis 98? Iya, kita lihat nanti saat Jokowi mungkin sudah berkampanye untuk pasangan 02. Pasangan 02. Ini dia melanggar undang-undang. Karena di undang-undang sendiri sebenarnya dia hanya bisa berkampanye kalau untuk partainya. Atau misalnya dia sudah tidak berpartai tapi masuk jadi tim ses. Kalau ini kan enggak. Kalau sampai dia berkampanye berarti dia melanggar konstitusi. Kalau dia menyatakan keluar dari PDI Perjuangan gitu. Dia belum keluar loh kan sampai sekarang kan? Belum ada kembali KTA. Masih KTA PDI Perjuangan loh. Iya, kalau dia keluar dari PDI Perjuangan dia mengkhianati PDI Perjuangan. Yang sudah membesarkan dia. Iya, betul. Dari wali kota, gubernur, lalu jadi presiden. Bahkan ada orang mengatakan begini bahwa justru Jokowi yang bisa menaikkan daripada
elektabilitas dari PD. Padahal dia lupa bahwa PD lah yang membawa dia selalu Iya, menjadi betul. calon di Solo, di Jakarta, sampai presiden 2 kali. Iya, betul. Kalau dia mau gentle misalnya, kenapa tidak independen di Solo? Kenapa tidak independen Iya, di betul. di katakanlah di Jakarta kan? Kalau dia memang satria gitu loh. Atau bikin partai. Atau bikin partai. Tapi bisa saja loh, begitu masa jabatannya berakhir nanti bisa saja bikin partai loh. Ya, Karena ada iklan loh, PSI partainya kan ada kan? partainya Jokowi. itu perlu dipertanyakan. Baik, Bang Indro. Jadi kita sudah lihat masa lalu. Iya. Lalu kita sudah bahas masa sekarang di pemerintahan Joko Widodo dalam konteks cawe-cawe pencalonan ini dengan segala pelanggaran etika yang dikenakan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan terakhir ini kemarin kepada Ketua Ketua KPU telah kena katakanlah diberi sanksi Oleh DKPP ya. oleh DKPP tentang etika. Nah, menurut analisa Abang atau pengamatan atau penerawangan Abang atas dasar pengalaman, Iya. bagaimana nanti publik, mahasiswa, tentu termasuk para aktif 98 ke depan ini. Kalau memang tidak ada suatu perubahan. Kan sudah kita lihat bahwa tidak dalam keadaan biasa-biasa demokrasi kita saat ini. Iya. Berarti tidak bagus. Iya. Apa yang penerawangan Abang sebagai aktivis dan pergerakan mahasiswa yang akan datang dan dikaitkan juga sekarang sudah ada mahasiswa yang demo. Iya. Silakan. Iya, kalau kita ngelihat kan hukuman ataupun sanksi yang diberikan atas keputusan MK atau DKPP Terhadap ini, Ketua KPU. ini kan hukuman yang ini banci ya. Banci. Banci kenapa banci? Karena tidak ada hukuman langsung yang bisa menyatakan misalnya Pecat. menghentikan atau dipecatnya. Atau mengundurkan diri, dipaksa mengundurkan diri. Dipaksa calon yang melanggar etika ini Harus mundur gitu kan. Ini kan nggak sampai seperti Nggak itu. sampai di situ. Nah, ini sebenarnya sih kita ngelihat wajar kan kalau misalnya kita ngelihat sendiri hukuman dari partai yang katanya partainya Jokowi tadi Iya. gitu terhadap Ade Armando gitu misalnya. Sebut aja gitu. Ade Armando hukumannya cuma traktir. Itu Hukumannya apa? traktir anggota ketika ketika Ade Armando menyerang PDIP, Kaisang sebagai ketua umum gitu. Ade Armando salah dan hukumannya saya berikan untuk menraktir anggota PSI. Siapa yang memutuskan hukuman itu? Kaisang. Nah, ini kan menggambarkan hukuman-hukuman yang main-main. Traktir. Gitu. Jadi partai itu dianggap main-main ya? Iya, semua jadi main-main. Kayak seperti kita dulu anak muda kan? Iya. Udah traktir lah. Oh gitu hukumannya. Iya, dan ini yang kita lihat, ya ini makin membesar hukuman-hukuman main-main itu gitu. Oke. Yang tidak serius untuk memperbaiki demokrasi kita. Baik, waktu kita sudah hampir berakhir Abangku. Bang Indro, mungkin bisa closing statement mengapa aktivis 98 mengusung Ganjar Mahfud dan sekaligus semacam himbauan lah kepada seluruh rakyat Indonesia agar memilih salah satu kandidat. Boleh saja disampaikan memilih Ganjar Mahfud karena lebih baik. Silakan ke kamera. Saya pikir Ganjar Mahfud adalah pilihan terbaik karena dia sudah melalui semuanya, gitu, melalui legislatif, melalui bisa menjadi eksekutif, gitu di daerah. Pak Mahfudnya juga seorang pendekar hukum, gitu. Ini yang paling pantas memimpin bangsa ini, gitu, memimpin bangsa ini. Dan saya tahu bahwa misalnya ada teman-teman 98 yang ke 02 gitu ya. Nah, itu menarik gitu. Kalau gitu ditarik dulu sedikit closing statement-nya. Kenapa aktivis 98 sebagian ke 02? Iya, ini tidak lepas dari kebutuhan pertama materi, yang kedua juga ingin mempertahankan ataupun mendapatkan jabatan politik ke depannya. Jadi kekuasaan menjadi hal yang utama. Iya. Tidak perjuangan ideologis. Tidak ideologis, dan sudahlah kalau misalnya Anda ke sana ya lupakan gelar Anda sebagai aktivis 98 karena ini sudah melenceng sekali dari pergerakan 98 dan saya melihat itu hal yang wajar karena adanya tuntutan untuk mendapat materi ataupun jabatan itu hal yang wajar sih
gitu atau Tapi wajar, tapi harus ideologis dong. iya. Jangan pragmatis dong gitu kan. Iya. Sementara 98 kan berjuang basisnya kan ideologis. Iya, Gitu wajar, kan. tapi kalau misalnya tetap dilakukan, ya udah lupakan saja gelar gerakan Gelar aktivis 98. Harusnya ada loh Bang Usul ini semacam deklarasi. Ya kan, tidak berhak menggunakan nama aktivis 98 karena telah mendukung yang menjadi yang dilawan. Iya, Bisa betul. saja, ini bagus juga, ini menarik ini. Mungkin satu sebagai closing statement, mohon berkenan atau memang kalau memang sesuai dengan perjuangan politiknya bahwa siapa yang harus dipilih menjadi presiden Katang dari perspektif pergerakan 98. Iya, dari perspektif aktivis 98 tentunya adalah Ganjar dan Mahfud gitu. Dia tidak ada cacat moral sebagai seorang pelanggar HAM, tidak ada juga yang pernah melakukan politik identitas gitu ya. Ini adalah kelebihan dari Ganjar dan Mahfud. Nah, untuk pergerakan sendiri saya rasa ini masyarakat harus tahu gitu ya, harus tahu, sadar mungkin saat ini kita tidak bisa menjatuhkan Jokowi, tapi kalahkan Jokowi di tanggal 14. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Bisa diulang nggak satu kalimat tadi Pak yang kita diskusikan? Prabowo itu adalah mengerikan dan pengecut. Bagaimana? Iya, sementara apa yang terjadi kalau misalnya presiden kita adalah presiden yang mengerikan, tapi juga pengecut. Luar biasa. Terima kasih Pak Indro Ignatius datang ke podcast kita, yaitu di program Horas di Main TV. Suatu saat kami akan berkenan untuk kami undang berikutnya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa Main TV program Horas. Demikian tadi wawancara kita dengan aktivis 98 yang bisa menjelaskan bagaimana pergerakan 98 itu sehingga mereka berkesimpulan bahwa Prabowo adalah mengerikan tetapi sekaligus sebagai pengecut. Demikian dikatakan oleh salah satu aktivis 98 yaitu Indro Ignatius sebagai aktivis yang melakukan di lapangan sebagai juga pada saat itu sebagai mahasiswa Universitas Atmajaya dan salah satu titik perjuangan itu dulu waktu itu di Semanggi kalau kita ikuti. Jadi beliau adalah mahasiswa Atmajaya yang memang posisi di Semanggi. Saya kira demikian pembahasan kita. Terima kasih pemirsa Main TV dan khususnya program Horas. Sampai jumpa di acara Horas berikutnya.